Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dalam rangka untuk bersama-sama bertafakuh fid din, bersama-sama mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai satu aktivitas amal saleh yang kelak akan kita dapatkan keutamaan dan pahalanya yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya janjikan untuk kita semuanya. Yang mana di antara keutamaan kita mendatangi salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agamanya adalah sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, man ghada ilal masjidi la yuridu illa yata'allamu khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Nabi mengatakan, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama al-ilma atau yata'allama khairan, dia tidak memiliki keinginan kecuali untuk mempelajari suatu kebaikan, mempelajari ilmu agama, au yu'allimahu atau mengajarkannya kepada manusia, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berhaji yang sempurna hajinya. Ini diantara salah satu dari sekian banyak keutamaan kita berangkat ke salah satu rumah Allah untuk kita belajar ilmu agama, yaitu kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam pembersihan jiwa, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Ini kita pada pertemuan yang lalu telah membahas awal dari kitab ini. Kita sekarang sampai mana juga saya nggak tahu, karena pertemuannya hanya kalau nggak salah kemarin itu Kamis kelima saja, dan seingat saya pertemuannya masih 2 atau 3 kali, 2 kali kalau nggak salah ya. Antum lupa, saya juga lupa. Nah, supaya tidak lupa kita mulai dari awal saja kalau begitu.
Qala al-muallif rahimahullah, penulis Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini sering dipakai untuk pembukaan dalam setiap kitab yang ditulis oleh para ulama. Salah satu alasan mengapa kalimat Bismillahirrahmanirrahim ditulis di awal kitab adalah sebagai bentuk isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon keberkahan agar supaya apa yang ditulis yang memberikan kemanfaatan bagi siapa saja yang membacanya. Termasuk juga dibukanya tulisan-tulisan para ulama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini iqtidaan bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk mengikuti Al-Quranul Karim yang tiap-tiap suratnya selalu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Kemudian termasuk juga dalam rangka mewujudkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah ketika menulis atau mengirimkan surat melalui sekretarisnya, beliau selalu membuka suratnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ditulis di awal tulisan ini juga merupakan sunnah para nabi terdahulu. Di antaranya yang mengisyaratkan akan hal ini adalah seperti yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Quran surah An-Naml pada saat Allah menceritakan tentang surat Sulaiman yang dikirim ke Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman yang menulis dalam suratnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu adalah datang dari Sulaiman dan sesungguhnya di dalamnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim kita tidak bahas terlalu detail kalimat ini karena insyaallah kita semuanya sering mendengar. Karena hampir setiap ustadz ketika mengkaji kitab, ketika dimulai dari awal selalu dibahas kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita akan sedikit saja menyebutkan tentang kaitannya dengan 3 nama Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah lafaz Allah. Allah ini merupakan nama yang sentral menjadi pusat dari seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kita tidak pernah mengatakan Allah itu salah satu nama untuk Ar-Rahman, atau kita mengatakan Allah itu salah satu nama untuk Ar-Rahim. Kita tidak pernah mengatakan seperti ini. Tapi kita akan mengatakan Ar-Rahman adalah salah satu nama untuk Allah, Ar-Rahim salah satu nama dari nama-nama Allah. Jadi seakan-akan di sini semua nama-nama selain lafaz Allah ini adalah mengikut kepada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian sebagian para ulama menganggap lafzul jalalah, lafaz Allah ini adalah Ismullahil A'zam, nama yang paling agung. Nama yang paling agung. Apabila seseorang berdoa dengannya, maka akan dikabulkan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lafaz Allah ini berasal dari kata al-ilah, sehingga makna Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ini maknanya adalah Rabb yang al-ma'bud, yang disembah, hubban wa ta'ziman, dengan dasar cinta dan pengagungan kepadanya. Ini adalah makna dari lafaz Allah. Kemudian Ar-Rahman ini bentuk sighatun mubalaghah, bentuk untuk menyebut sesuatu itu lebih. Dan makna Ar-Rahman itu adalah Allah yang
memiliki kasih sayang yang sangat luas, ya, dzur rahmatil wasi'ah. Allah yang memiliki kasih sayang yang sangat luas, dan rahmah yang terkandung dalam nama Ar-Rahman ini melekat pada zatnya, jadi berkaitan erat dengan zatnya. Sifat yang melekat pada zatnya yaitu rahmah yang luas. Sedangkan Ar-Rahim ini juga memiliki kesamaan dari sisi sumber katanya, yaitu dari kata rahmah, sama dengan Rahman. Namun Ar-Rahim ini perbedaannya dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim ini berkaitan erat dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para ulama memberikan makna Ar-Rahim itu adalah dzur rahmatil wasilah, Tuhan yang memiliki kasih sayang yang disampaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, ini adalah perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu berkenaan dengan rahmah yang melekat pada zatnya, ya, berkenaan dengan sifat kasih sayang yang ada pada zatnya. Sedangkan Ar-Rahim ini berkaitan dengan sifat fi'liyah Allah, sifat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatannya, yaitu memberikan rahmah kepada yang lain. Baik, kemudian muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin, nabiyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah al-hadi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, setelah Syekh menyebutkan kalimat hamdalah dan kemudian salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau mengatakan, "Fan-nafsul lati baina janbail insan amruha 'azim wa sya'nuha kabir." Jiwa yang terdapat pada diri tiap-tiap manusia ini adalah satu perkara yang agung. Jadi urusan yang berkaitan dengan jiwa, an-nafs, ini adalah perkara yang besar, yang menunjukkan bahwa jiwa ini merupakan perkara yang besar. Disebutkan oleh Syekh, faqad aqsamallahu azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihil kibar adala ala azamatihi subhanahu wa ta'ala fi surati syamsi ala nafsil muflihah wa ghairil muflihah. Sungguh Allah azza wa jalla telah bersumpah dengan menyebut beberapa makhluknya yang besar, ya, yang agung. Jadi makhluk-makhluknya yang besar, makhluk-makhluknya yang agung, yang menunjukkan atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ketika kita melihat, ya, adanya makhluk yang agung yang besar, tentu ini menunjukkan keagungan Sang Pencipta. Jika makhluknya saja sebesar ini, seagung ini, maka bagaimana dengan penciptanya, kan begitu. Yang mana disebutkan di dalam surah Asy-Syams, di dalam surah Asy-Syams, 'ala nafsil muflihah, ya, untuk menjelaskan tentang jiwa yang beruntung, wa ghairil muflihah, dan jiwa yang tidak beruntung. Jadi mulai ayat pertama dalam surah Asy-Syams sampai ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama makhluk-makhluknya yang agung, yang mengisyaratkan bahwa setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membicarakan perkara yang agung pula, yang ternyata Allah sebutkan tentang kaitannya dengan penciptaan jiwa manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasyamsi wadduhaha, ya, Allah bersumpah dengan matahari dan waktu duhanya, waktu di mana matahari, ya, telah terbit dan telah mulai meninggi dan memancarkan sinar dan panasnya. Wal qamari idza talaha, dan bulan yang datang setelahnya, ya, setelah matahari, ya, akan diikuti oleh bulan sekaligus diikuti oleh kegelapan malam.
wan nahari idza jallaha, dan siang apabila ya atau dikala teriknya siang, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila telah menyelimutinya, was sama'i wa ma banaha, dan demi langit dan apa yang dibangun padanya, wal ardi wa ma tahaha, dan bumi dan demi bumi serta apa yang dibentangkannya atau dihamparkannya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa makhluknya sebagai objek sumpah Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk-makhluk ini adalah makhluk-makhluk yang besar, setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut salah satu makhluk yang Allah taala ingin jelaskan tentang kedudukan dan keunikannya. Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta apa yang menjadi sempurnanya jiwa tersebut atau diciptakannya dengan sempurna. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa ini, yang ini merupakan bentuk kesempurnaan penciptaan jiwa, yaitu Allah mengilhamkan fujurnya dan takwanya. Allah mengilhamkan pada jiwa manusia itu potensi untuk berbuat dosa dan potensi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak Allah taala berikan kepada makhluk seperti para malaikat atau kepada hewan-hewan. Allah tidak memberikan ini semuanya kepada makhluk-makhluk selain manusia dan jin, yang mana dua golongan makhluk ini diberikan beban syariat. Ya, terutama manusia, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan penciptaannya dengan hal ini. Ya, kita apabila melihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, maka kita mendapati malaikat itu diciptakan oleh Allah tanpa memiliki potensi berbuat dosa. Tidak ada kehendak dan keinginan untuk malaikat melakukan perbuatan dosa. Tidak ada pilihan bagi malaikat kecuali untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah. Demikian pula iblis laknatullah alaih, yang awalnya iblis diberikan pilihan karena dia termasuk dari kalangan bangsa jin. Namun setelah dia menutup potensi takwanya dengan enggan bersujud kepada Adam sebagai wujud pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menutup pintu potensi takwanya tersebut, sehingga dia selama-lamanya di atas keadaan fujur, selalu melakukan perbuatan dosa. Namun ketika Allah menciptakan manusia, Allah berikan dua potensi ini. Allah berikan pilihan kepada manusia untuk memilih apakah dia melakukan dosa ataukah melakukan ketakwaan. Dan ini tentunya merupakan satu bentuk kesempurnaan dalam penciptaan makhluk yang dinamakan manusia ini, karena dia memiliki pilihan ya untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Kemudian Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan jiwanya, yaitu manakala seorang hamba itu mengunggulkan potensi takwanya daripada potensi fujurnya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi bagi orang yang mengotorinya, yaitu orang yang mengunggulkan potensi fujurnya dan melemahkan potensi takwanya. Kemudian Syekh mengatakan, qauluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi orang yang mensucikannya. Aslu zakati hiya ziyadatu fil khair, asal daripada az-zakah, kata az-zakah itu adalah az-ziyadatu fil khair, bertambahnya kebaikan. Wal muradu bil ayati huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari min at-ta'ati wal khairat wal ibti'ad 'anil syururi was sayyi'at tahaqqaqa falahuhu. Dan yang dimaksud dengan ayat ini
yaitu firman Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi orang yang mensucikannya, adalah bahwasanya siapa saja yang berusaha untuk membersihkan jiwanya, berusaha untuk memperbaiki jiwanya, berusaha untuk menghidupkan jiwanya tersebut dengan memperbanyak melakukan ketaatan dan kebaikan-kebaikan, dan menjauhkan diri dari berbagai macam keburukan-keburukan, maka orang yang demikian ini tahaqqaqa falahuhu, maka akan terwujudlah padanya keberuntungan hidupnya. Jadi siapa yang berusaha membersihkan jiwanya dari berbagai macam kotoran-kotoran dosa dan kemudian memenuhinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan, maka disitulah dia akan mendapatkan keberuntungan hidup. Dan ini merupakan jalan yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semuanya untuk menyampaikan seseorang melalui jalan tersebut menuju kepada as-sa'adah, kebahagiaan. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi bagi orang yang mengotorinya. Aslut tadsiyati huwal ikhfa, asal dari kata mengotori, kata tadsiyah, dari kata yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, dassaha gitu dassa, itu maknanya adalah al-ikhfa, yaitu menyembunyikan. Sehingga kalau diartikan di sini, waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi bagi orang yang menyembunyikannya, gitu. Apa yang dimaksud? Jadi Syekh mengatakan, fal 'asi qad akhfa nafsahul karimah bi fi'lil atham. Orang yang melakukan kemaksiatan, dia sungguh telah menyembunyikan potensi jiwanya yang mulia dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Wa tamaraha birradha'ili wal khasa'is, dan seseorang yang bermaksiat itu berusaha mengubur jiwanya yang mulia tersebut dengan perkara-perkara yang hina dan perkara-perkara yang kotor. Wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil 'uyub, dan menghancurkan jiwa tersebut, membinasakan jiwa tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Hatta sarat nafsan dani'atan wadi'atan munhattatan wastahaqqat bidzalika al-khayba wal khusran wal 'iyadzu billah. Sampai jadilah jiwa manusia itu menjadi jiwa yang kotor dan jiwa yang rendah. Maka jiwa yang rendah dan kotor seperti ini pantas baginya untuk mendapatkan kegagalan dan kerugian dalam kehidupannya. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari keadaan jiwa yang seperti ini. Jadi manusia, meskipun Allah berikan potensi untuk melakukan dosa atau melakukan ketakwaan kepada Allah, tapi pada asalnya Allah menciptakan jiwa manusia ini dalam keadaan bersih dan dalam keadaan sesuai dengan fitrah ketauhidan. Namun ketika seorang hamba berusaha untuk terus mengotorinya dengan melakukan berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan, maka disitulah kemudian jiwa yang awalnya bersih, suci dan mulia akan sedikit demi sedikit kotor, bahkan terus terkubur dengan berbagai macam kemaksiatannya, sampai membuat jiwa itu menjadi jiwa yang rendahan, jiwa yang merosot nilainya, jiwa yang tidak lagi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang orang memiliki jiwa seperti ini, maka dia kelak akan mendapatkan siksa dan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak menukilkan
Keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, "Fan-nufusus syarifatu la tarda minal asya'i illa bi'a'laha." Maka jiwa-jiwa yang mulia itu dia tidak akan ridha, dia tidak akan senang, dia tidak akan cinta dengan sesuatu kecuali bi'a'laha, kecuali perkara-perkara yang bisa membuat jiwa tersebut semakin tinggi, semakin mulia. Wa afdaliha, dan jiwa-jiwa mulia itu hanya suka kepada perkara yang paling afdal. Wa ahmadiha aqibatan, dan yang paling terpuji hasilnya. Ini adalah kecenderungan jiwa-jiwa yang mulia. Yang namanya manusia yang memiliki jiwa yang mulia pasti senang dengan sesuatu yang memuliakan jiwanya, pasti senang dengan sesuatu kebaikan-kebaikan yang mengantarkan jiwanya semakin tinggi dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan an-nufusud dani'ah, sedangkan jiwa-jiwa yang rendahan, jiwa-jiwa yang kotor, yang terhina, tahumu hawlad dana'at, dia akan terus mengitari di sekitar sesuatu yang kotor, sesuatu yang hina, sesuatu yang buruk. Wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u adh-dhubabu 'ala al-aqdhar, dan dia akan terjerumus kepada perkara-perkara yang kotor dan hina ini sebagaimana seekor lalat melekat pada benda-benda yang kotor. Jadi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan perumpamaan jiwa yang kotor itu kecenderungannya selalu kepada sesuatu yang kotor, seperti seekor lalat yang kotor suka dengan tempat dan benda-benda yang kotor. Fanafsus syarifatul aliyatu la tarda bidzulmi, jiwa yang mulia yang tinggi tidak ridha dengan kezaliman, baik kezaliman yang paling besar maupun kezaliman yang setelahnya, di bawahnya. Kezaliman yang terbesar apa? Kezaliman yang terbesar adalah syirik, karena Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Demikian pula jiwa yang mulia juga membenci segala bentuk kezaliman. Wala bil fawahish, dan tidak pula al fawahish, perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang merendahkan martabat dan kehormatan seorang manusia, itu al fawahish. Oleh karena itu perbuatan zina, kemudian membuka aurat di hadapan orang yang haram untuk melihatnya, atau perbuatan-perbuatan yang serupa dengan ini, perbuatan-perbuatan keji, termasuk juga minum khamr dan semacamnya, ini termasuk bentuk al-fawahish. Kenapa? Karena dia merendahkan martabat dan derajat manusia. Oleh karena itu jiwa yang mulia tidak suka dengan perkara al-fawahish ini, dia tidak cenderung kepada al-fawahish. Wala bisariqah, termasuk jiwa yang mulia itu tidak suka untuk melakukan pencurian. Wal khiyanah, demikian pula khianat, li'annaha akbaru min dzalika wa ajal, karena jiwa yang mulia itu lebih besar dan lebih mulia dari semua sifat-sifat yang buruk tersebut. Sedangkan an-nafsul mahinatul haqiratul khasisatu bidziddi min dzalik, sedangkan jiwa yang hina, yang rendahan, yang kotor, kecenderungannya itu tentu berbeda dengan kecenderungan jiwa yang mulia ini. Kecenderungannya kepada sesuatu yang kotor, kepada sesuatu yang hina. Fakullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha, maka tiap-tiap jiwa manusia itu cenderung kepada apa yang mencocokinya, cenderung kepada apa yang sesuai dengannya. Jadi kalau kita memiliki jiwa yang baik, jiwa yang bersih, yang sudah kita lakukan yang namanya riyadun nafs,
olah jiwa, ya. Kita tempa jiwa kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sucikan hati dan jiwa kita ini dengan ilmu dan selalu berusaha untuk menambah keimanan, maka tentunya jiwa yang muncul dari penempaan ini akan menjadi jiwa yang mulia, jiwa yang bersih, yang nanti kecenderungannya selalu kepada sesuatu yang bersih, sesuatu yang mulia. Tapi manakala jiwa manusia ini, ya, ditempa dengan sesuatu yang terus menerus mengotorinya dari perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan yang rendahan, maka lambat laun jiwa yang seperti ini akan selalu cenderung kepada sesuatu yang sesuai dengannya, yaitu perkara-perkara yang menghinakannya. Ini adalah keterangan yang dinukil oleh Syekh dari Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhil ahammiyah wajib ala kulli muslimin nasihin li nafsihi an yu'na biha inayatun fa'iqah. Dan ketika tazkiyatun nafs ini memiliki, ya, kedudukan yang sangat penting, maka tentunya wajib bagi tiap-tiap muslim yang berusaha untuk selalu memperbaiki dirinya, untuk dia benar-benar memperhatikannya dengan perhatian yang seksama, perhatian yang dalam. Jadi karena kita tahu bahwa seorang hamba manakala dia memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang suci, akan mengantarkan dia kepada jalan keberuntungan. Sedangkan ketika seseorang itu mengotori jiwanya akan mengantarkan kepada jalan kebinasaan hidupnya. Maka melihat dari pentingnya pembersihan jiwa ini dan berusaha untuk meninggalkan segala perkara yang mengotorinya, ini sangat penting. Maka perlu apa? Perhatian yang paling khusus, perhatian yang paling utama. Oleh karena itu, kalau kita baca kisah-kisah para salafun saleh, kita akan mendapati mereka itu sibuk sekali dalam memperbaiki dirinya, dalam memperbaiki jiwa dan hatinya, selalu terus memperhatikan berbolak-baliknya hati. Oleh karena itu kita mungkin, ya, mendengar ungkapan-ungkapan dari mereka tentang bagaimana beratnya untuk meluruskan niat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa niat itu adalah perkara yang berat untuk diluruskan, ya, ikhlas itu adalah perkara yang berat. Dan mereka mengatakan, ya, atau di antara mereka mengatakan, terkadang seseorang itu berusaha untuk mengikhlaskan niatnya, akan tetapi niat yang atau riya itu, ya, riya itu datangnya kepada niat terkadang dengan bentuk-bentuk yang lain, sehingga sulit sekali untuk meluruskan hati di atas niat yang ikhlas. Dan sebaliknya, ya, orang-orang di masa kita sekarang, mereka ini justru lebih banyak memperhatikan perbaikan fisiknya daripada batinnya. Kita lihat, ya, salon-salon kecantikan dan ketampanan itu banyak, ya. Ada barbershop itu ditulis, tugas kami adalah membuat Anda tampan. Nah, gitu. Ya. Ini semuanya, bah, kaitannya dengan perbaikan fisik. Sekarang suplemen obat macam-macam semuanya ada. Mulai dari orang yang pingin gemuk dari kurus, ada suplemennya. Atau orang yang gemuk pingin kembali ideal badannya, ini juga ada obatnya. Dan harganya mahal, ya, harganya mahal. Termasuk juga operasi, ya, operasi kecantikan atau ketampanan, ini semuanya ada di masa kita sekarang, dan harganya luar biasa. Namun banyak manusia yang mengejar itu semuanya demi untuk memberikan penampilan fisik di hadapan manusia dengan penampilan yang terbaik. Tapi dia lupa untuk menampilkan batinnya yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga banyak dari kalangan manusia mereka terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa yang kemudian mereka anggap perbuatan-perbuatan dosa itu adalah hal yang biasa, padahal itu adalah perkara yang merusak jiwa dan mengotori serta merendahkannya. Kemudian wa an yujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiqi hadhil ghaya al-hamidah, dan hendaklah seorang muslim yang peduli dengan jiwanya, dia hendaklah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan yang namanya mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsunya. Demi untuk mewujudkan hadhil ghayatil hamidah, demi untuk mewujudkan tujuan yang terpuji ini, yaitu sampainya pada kebersihan jiwa yang mengantarkan kepada liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu, kepada keberuntungan hidupnya di dalam kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Wa yun'ama bis sa'adatil haqiqiyah, dan demi untuk mendapatkan kenikmatan berupa kebahagiaan yang hakiki. Jadi pada hakikatnya kebahagiaan hidup itu terletak pada hati dan jiwa, bukan terletak pada fisik. Betapa banyak kita melihat secara zahirnya seorang manusia itu memiliki semua kenikmatan dunia, tapi ternyata kemudian kita dapati di antara mereka ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, saya pernah mendengar sebuah kisah nyata orang kafir ini ya. Dia seorang pengusaha besar di Korea Selatan yang kemudian dia mati bunuh diri. Ceritanya pengusaha ini awal ya meniti karirnya itu dari nol. Ya, dari nol, dari awal memang betul-betul dari bawah ya. Bahkan diceritakan dia ini ya, kalau tidak salah sampai pernah menjadi OB, office boy, sebelum dia menjadi pengusaha besar. Tapi dia terus berusaha dengan gigih ya, untuk meraih cita-citanya, dan dia menganggap bahwa cita-cita menjadi pengusaha besar, menjadi pimpinan perusahaan besar ya, di suatu perusahaan di Korea Selatan itu adalah puncak kebahagiaan hidupnya di dunia ini. Menurut dia demikian. Dengan usaha yang luar biasa dan tentunya menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, dia pun kemudian mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Namun ketika sampai pada puncak cita-citanya, bayangan kenikmatan yang dia ya, terus jadikan motivasi untuk terus dia kejar sampai pada titik yang sudah dia pijak pada saat itu, ternyata kosong, nggak ada. Jadi bayangan dia kalau dia sudah menjadi pengusaha besar atau menjadi pimpinan perusahaan besar, itu dia akan menjadi bahagia, manusia paling beruntung. Tapi sampai pada titik itu dia tidak menemukan apa yang dia rasakan sebagai kebahagiaan. Sampai pada akhirnya mentok, dia tidak merasakan apa yang selama ini menjadi bayangannya, yaitu kebahagiaan ini. Maka akhirnya dia pun mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Orang kafir. Nah, jadi ketika seseorang itu tidak melalui jalur ya, jalan yang telah Allah kabarkan untuk meraih kebahagiaan, dia tidak akan pernah sampai pada kebahagiaan. Jadi jangan pernah Anda merasa tertipu ketika Anda melihat misalnya mungkin sesama muslim mungkin ya, tapi yang satunya ini adalah muslim yang taat, yang satunya muslim yang fajir. Kemudian Anda hanya melihat dari sisi zahirnya, Anda melihat muslim yang taat ini hidupnya ngenes misalnya, hidupnya dari sisi ekonomi susah misalnya, dan Anda melihat seorang muslim yang fajir yang banyak melakukan dosa dan maksiat, hidupnya bergelimang harta dan fasilitas dunia. Anda melihat secara zahirnya seakan-akan yang bahagia adalah yang fajir ini.
Tapi yakinlah bahwa siapapun dari kalangan hamba-hamba Allah yang menempuh jalan ya, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa ini, akan sampai pada keberuntungan hidup, kebahagiaan hidupnya. Sehingga manakala kita menilai ya, manusia itu bahagia atau tidaknya, Anda nilai dari sisi ini. Ya, bisa jadi seorang muslim yang taat kepada Allah, yang selalu berusaha membersihkan jiwanya, ini dia mendapatkan kebahagiaan yang tiada taranya, yang mungkin kebahagiaan itu tidak bisa kita lihat secara zahirnya. Mungkin saja Allah berikan cobaan, mungkin kekurangan finansial atau macam-macam lah, tapi dalam hatinya Allah berikan ketenangan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Dan inilah yang mungkin pernah kita dengar dari kisah perjalanan hidup seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini pernah mengatakan ya, bagaimana musuh-musuhku itu bisa mencelakakan diriku, kata beliau. Apabila aku ini diasingkan, maka bagiku itu adalah rehlah ya, merupakan rekreasi bagiku, sehingga aku akan mengetahui bagian bumi Allah Subhanahu wa taala yang lain yang belum pernah aku pijak. Dan ketika aku di penjara, maka itu adalah tempat di mana aku bisa berkhalwat kepada Allah, berkhalwat bersama Allah, berdua-duaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa bermunajat, aku bisa melakukan ya, berbagai macam ibadah dengan tenang di dalam penjara ini. Dan apabila musuhku membunuhku, maka aku akan insyaallah ta'ala akan mati di atas asy-syahadah, mati syahid, karena aku mati untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang sudah mencapai puncak tertinggi dalam kebahagiaan. Mengapa? Karena menempuh jalan ini, tazkiyatun nafs. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim menceritakan dalam salah satu karyanya, beliau menceritakan ketika kami murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang tidak dipenjara gitu ya, yang hidup bebas di luar, dalam keadaan merasa gundah gulana, merasa sedih, merasa susah ya, dalam menempuh kehidupan ya, dalam menghadapi tantangan-tantangan dakwah di luar, maka kami akan datang kepada guru kami yang di penjara. Bayangkan, orang merdeka di luar, tidak di penjara, cari kebahagiaannya di orang yang di penjara. Ya. Oh, azan. Oh, sudah Isya ya? Masya Allah. Iya, ya, fadal. Ya, azan dulu silakan. Tidak tahu saya.
Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim menceritakan ya, bahwa manakala kami murid-murid Syekhul Islam ketika menghadapi ya, kesusahan, ya, kesulitan di luar, maka kami akan mendatangi guru kami yang ada di penjara. Ketika kami mendengarkan nasihat beliau, melihat keadaan beliau, maka pada saat itu hilanglah semua kegundahan, kesulitan yang menggelayuti hati kami. Ini tentunya ya, tidaklah mungkin seseorang yang secara zahirnya tampak dalam keadaan sulit mampu memberikan ya, kebahagiaan bagi orang lain kecuali dia pasti berada di atas puncak kebahagiaan. Oleh karena itu jangan pernah kita menilai kebahagiaan itu dari sisi zahir duniawi, karena pada hakikatnya Nabi mengatakan laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya materi yang dimiliki di dunia ini, akan tetapi kekayaan yang termasuk tentunya di sini kebahagiaan adalah dengan kekayaan yang dirasakan oleh hati. Nah, jalannya adalah apa? Tazkiyatun nafs. Untuk meraih itu semuanya adalah dengan selalu menempa diri ya, membersihkan jiwa dengan selalu mentaati Allah dan menjauhkan diri dari segala dosa-dosa. Fa inna linnafsi 'alal muslimi haqqan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna linafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagi jiwa terdapat hak yang wajib untuk dipenuhi oleh seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesungguhnya pada jiwamu terdapat hak yang kau wajib tunaikan. Wa yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitashdidi 'alayha wa hirmaniha min huquqiha allati fatara Allahu 'azza wa jalla an-nufusa 'ala al-ihtiyaji ilaiha. Kama yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitafrid wa ihmali siyasatiha wa tarkiha munghamisatan fi syahwatiha wa nahwi dzalik. Jadi merupakan kesalahan orang yang menyangka bahwa haknya jiwa itu adalah dengan cara at-tasydid 'alaiha, ya, melakukan satu tindakan-tindakan yang memberikan ya, kesulitan bagi jiwa tersebut dan mengharamkan jiwa tersebut dari hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan untuk jiwa ini. Contohnya begini, ada di kalangan manusia itu demi untuk memiliki jiwa yang bersih ya, dengan konsep yang tidak sesuai dengan agama, dia kemudian melakukan satu usaha, di antaranya seperti dia menjauhkan diri dari menikah, berusaha hidup terus membujang. Dan bibit-bibit seperti ini muncul di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Rasulullah langsung mengarahkan mereka, yang mana mungkin kisah ini sering kita dengar ya. Jadi ada 3 laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW tapi tidak ketemu sama Rasul, ketemu sama istri beliau sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini menanyakan bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dijelaskan oleh istrinya, maka 3 lelaki tersebut menganggap remeh ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka kemudian menyimpulkan Rasulullah melakukan ibadah sesederhana ini karena Rasulullah ini telah mendapatkan jaminan dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Maka kemudian 3 orang ini menyimpulkan kalau begitu ya, karena kita ini tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa seperti layaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus melakukan ketaatan ibadah yang lebih ekstrim daripada apa yang dilakukan Rasulullah. Maka 3 orang ini yang pertama mengatakan apa? Saya akan sholat malam terus menerus dan tidak akan pernah tidur di malam hari. Orang yang kedua mengatakan saya akan terus menerus puasa dan tidak akan pernah absen dari tidak puasa. Orang yang ketiga mengatakan ya,
aku tidak akan menikahi wanita demi untuk memenuhi hidupnya dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi ya ketika itu telah dekat dengan tiga orang ini dan mendengarkan ucapan masing-masing orang tersebut. Nabi mengatakan, ya, kaliankah ya kultum ya kada wa kada, kaliankah yang mengatakan demikian dan demikian? Amma wallahi, adapun demi Allah, inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Walakinni usalli wa arqud, akan tetapi aku ini salat malam dan aku juga ada waktu untuk tidur. Wa asumu wa uftir, dan aku ini puasa juga ada hari yang aku tidak puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Artinya aku tidak hidup membujang selama-lamanya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku, jalan hidupku seperti ini, falaisa minni, maka bukan dari golonganku, bukan dari golongan orang yang mengikuti sunnahku. Ini menunjukkan bahwa memberikan hak jiwa ini adalah satu perkara yang dibolehkan, bahkan dibenarkan oleh syariat. Sehingga ini tentunya harus diperhatikan ya. Jangan sampai kemudian seseorang itu terjerumus dalam al-ghulu, bersikap berlebih-lebihan dengan cara memberikan ya pelatihan-pelatihan yang ketat kepada jiwanya sampai kemudian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi hak jiwanya tersebut. Seperti diantaranya adalah menikah. Kama yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitafrid, sebagaimana salah juga orang yang memiliki pandangan bahwa memenuhi haknya jiwa adalah dengan memberikan kesenangan-kesenangan hawa nafsu pada jiwa tersebut. Wa ihmali siyasatiya, dan membiarkan apa? Kesenangan-kesenangan hawa nafsu tersebut untuk terus dipenuhi. Wa tarkiha munghamisatan fi syahwatiha, dan meninggalkan jiwa tersebut tenggelam di dalam syahwatnya. Nah, ini adalah dua kutub yang harus dihindari oleh seseorang yang menempuh jalan tazkiyatun nafs. Kutub yang ekstrim, berlebih-lebihan sampai mengharamkan untuk jiwa sesuatu yang menjadi fitrah bagi jiwa tersebut, atau kutub yang meremehkan, yang membiarkan jiwa dan hawa nafsunya itu bergelimang dalam kesenangan-kesenangan syahwat. Wa hayhata an takuna tazkiyatun nafsi bimithli dzalik, sangat jauh sekali yang namanya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa itu dari dua kutub ini ya, dua perkara ini. Bal tazkiyatun nafsi takunu bil masalikis syar'iyyah, akan tetapi pembersihan jiwa itu adalah dengan menempuh jalan-jalan syariat, dengan cara-cara yang disyariatkan. Wa bit tawassuti wal i'tidal, dan dengan sikap yang pertengahan, tidak ke kutub yang berlebihan tadi atau kepada kutub yang menggampang-gampangkannya. Fala ifrat wala tafrid, ya, tidak gulu, tidak ekstrim, dan tidak pula menggampangkan. Bal biluzumi hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjihil qawim, akan tetapi dengan cara menetapi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti metodologinya yang lurus. Ini adalah cara seseorang untuk bisa meraih kebersihan jiwa yang nantinya akan mengantarkan kepada keberuntungan hidup dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian Syekh ya menutup mukaddimahnya dengan mengatakan, wa sa'adhkuru fi hadzal mukhtasar 10 qawaid muhimmah. Saya akan menyebutkan di dalam ringkasan ya kitab ini, yaitu berupa 10 kaidah yang penting, tu'inul muslima ala tazkiyati nafsi wa tanmiyatiha, yang akan menolong seorang muslim untuk bisa membersihkan jiwanya dan mengembangkan jiwanya untuk semakin baik.
wa tadhhiriha min kulli ma yudannisuha wa yushinuha, dan membersihkan jiwa tersebut dari segala apa yang mengotorinya dan menodainya. Wa as'alullah ta'ala an yuzakkiya nufusana, dan aku memohon kepada Allah Ta'ala agar membersihkan jiwa-jiwa kita, wa an yusliha a'malana, dan memperbaiki amal-amal kita, wa an yusaddida aqwalana, dan membenarkan ucapan-ucapan kita, wa an yubassirana bil haqqi wa yarzuqana ittiba'ahu, dan menampakkan kepada kita kebenaran dan memberikan rezeki kepada kita untuk mengikutinya. Wa an yahdiyana li ahsanil akhlaqi wal a'mal, dan agar supaya memberikan hidayah kepada kita untuk memiliki akhlak yang baik dan amal yang mulia. Wa an yasrifa 'anna sayyi'aha, dan memalingkan dari kita keburukan-keburukan. Wa an yujannibanal fitan ma dhahara minha wa ma batan, dan menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat Allah atas Nabi kita Muhammad, demikian pula salam keselamatannya ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta para sahabat. Tapi insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan masuk pada al-qaidatul ula, kaidah yang pertama yang disampaikan oleh Syekh secara singkat untuk membuat kita bisa memiliki jiwa yang bersih yang mengantarkan kepada keberuntungan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Ini jam berapa ini? Jam 7. Ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan? Ya. Tidak kita inginkan tapi muncul, jadi kita inginkan akhirnya. Iya. Iya, mundur teratur ya. Iya. Yang ditanyakan apa? Bagaimana? Iya. Dalam kitab Syekh Abdul Razak yang satunya ya, Asyru Qawaid fil Istiqomah, ada 10 kaidah dalam istiqomah. Jadi Syekh menjelaskan bahwa namanya orang kalau istiqomah itu nggak akan mungkin lurus terus. Sulit orang itu untuk lurus terus. Oleh karena itu harus ada perkara-perkara yang harus dilakukan untuk bisa mempertahankan istiqomah ini, atau paling tidak untuk bisa menambal kekurangan-kekurangan pada usaha kita dalam istiqomah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fastaqimu ilaihi wastaghfiru, maka istiqomahlah kamu kepadanya, yaitu kepada tauhid, wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat yang terakhir ini, mohon ampunlah kamu kepada Allah, ini adalah bentuk usaha seorang hamba untuk menambal kekurangannya dalam istiqomah. Dan nanti di dalam kitab ini juga, seseorang manakala dia berusaha untuk membersihkan jiwanya, maka hendaklah dia berlaku as-sadat. Berlaku as-sadat itu maksudnya berlaku yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau seandainya tidak mampu, apa yang harus dilakukan? Fal muqarabah, maka hendaklah dia melakukan pendekatan kepada sunnah ini. Kalau memang tidak bisa persis seperti apa yang diajarkan Nabi, paling tidak mendekati. Ya, paling tidak mendekati. Kalau tidak bisa persis seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam perilakunya, paling tidak mendekati. Nah, itu yang membuat kita insyaallah ta'ala tetap bisa istiqomah. Ya. Jadi tadi ditanyakan tentang salah satu fitnah akhir zaman ini, yaitu adanya internet ya. Tidak hanya para pemuda yang terfitnah,
para tetua juga begitu. Ya. Semua orang terfitnah dengan ini. Dan kita tahu bahwa internet itu seperti pisau yang bermata dua, kan begitu ya. Kalau dipakai untuk kebaikan maka akan menghasilkan kebaikan, kalau dipakai untuk keburukan maka akan menghasilkan dosa dan kemaksiatan. Nah, tinggal kita bagaimana cara mengaturnya. Cuman ya terkadang ya sepintar-pintar kita, sepandai-pandai kita, sebesar-besar usaha kita untuk mengelola internet ini, tetap kita akan terjerumus pada sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT. Maka ya caranya seperti tadi, kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Dan kita jangan kemudian ketika ya sesuatu yang menarik kita untuk melakukan maksiat melalui internet ini, jangan kemudian kita turuti. Makanya butuh yang namanya mujahadatun nafs tadi. Ya, kesungguhan diri untuk memerangi hawa nafsu. Nah, disinilah adanya adalah usaha untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu kalau kita ini benar-benar sibuk ya memperhatikan diri kita, kita akan tersibukkan ya waktu kita ini untuk memperbaiki diri dan akan lupa dengan segala apa yang ada pada diri orang lain. Ya, karena kita sibuk untuk memperbaiki diri ya selama waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita hidup di dunia ini. Nah, disinilah kemudian kita ya perlu untuk mujahadatun nafs ya, perlu untuk memerangi hawa nafsu dan menempuh beberapa kaidah yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini, yang insya Allah akan mengantarkan kita untuk memiliki jiwa yang mulia. Dan kalau kita sudah memiliki jiwa yang mulia, ketika kita melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah atau tampak ya sesuatu yang dimurkai oleh Allah ini menarik hati kita, maka hati kita ini ada remnya ya, hati kita ini ada remnya. Atau bahkan kalau sampai pada tingkatan yang lebih tinggi, maka hati kita ini akan sangat tidak suka dengan itu, sangat tidak suka, sangat tidak tertarik dengan hal seperti itu. Karena tadi seperti yang disebutkan Syekh, bahwa jiwa yang mulia itu kecenderungannya selalu kepada perkara yang mulia. Dia tidak akan merasa betah dan nyaman untuk berada pada keadaan yang membuat dia ini kotor dan hina. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya? Ya. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Tapi karena sudah jam 7 kita sampai di sini saja ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.